Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfadaiya Noduda dari kelas M 2022B dengan NIM 22030214048. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. Yang pertama, etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Seperti yang kita pahami, persoalan terkait etika berhubungan dengan masalah nilai. Adapun postulat mengenai nilai ilmu filsafat Pancasila ialah hakikat manusia Pancasila. Oleh sebab itulah rumus dari keseluruhan rangkaian kesatuan sila dalam Pancasila yang bersinggungan dengan etika politik Pancasila diawali dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menguraikan rumus tersebut ke dalam penjelasan yang lebih terang, maka pemahaman akan etika politik Pancasila mesti disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, tiap sila dalam Pancasila harus diuraikan dengan pengertian yang umum ke dalam pengertian yang khusus. Beriringan dengan hal tersebut, yang harus diingat adalah setiap pemahaman mengenai sila-sila dalam Pancasila dikualifikasi oleh keempat sila yang lainnya. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai etika dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan dalam eksploitasi sesama manusia. Yang kedua adalah tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga adalah tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang keempat adalah tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Yang kelima adalah tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah dengan keyakinan masing-masing. Yang keenam adalah tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang ketujuh adalah tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan adalah tatanan berserikat, yaitu berkumpul dan menyatakan pendapat. Yang kesembilan adalah tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Contoh penerapan etika politik Pancasila. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye-kampanye yang harusnya sesuai dengan etika politik Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tetapi harus sesuai dengan memegang prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan pihak lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. Yang kedua adalah peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Yang ketiga adalah pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama, yang sesuai dengan sila kelima. Dan yang keempat adalah dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. Yang kedua adalah contoh Pancasila sebagai etika politik. Dalam pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Secara garis besar, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Berikut prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila serta contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama adalah pluralisme, yang kedua adalah hak asasi manusia atau HAM, yang ketiga adalah persatuan bangsa, yang keempat adalah demokrasi, dan yang kelima adalah keadilan sosial.
Yang pertama adalah pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku maupun ras. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua adalah toleransi terhadap kegiatan beribadah dan perayaan hari raya suatu agama tertentu, dan yang ketiga adalah mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Yang kedua adalah HAM atau hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Contoh penerapannya adalah yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28. Yang kedua adalah kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Yang ketiga adalah wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. Yang ketiga, persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya. Yang kedua adalah toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Yang ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Contoh penerapannya yaitu yang pertama adalah kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon rakyat, calon wakil rakyat maupun pemimpin. Yang ketiga adalah kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. Yang keempat adalah menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penerapan kebijakan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, semua warga negara mendapat perlakuan yang sama untuk memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Yang kedua adalah hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas atau tajam ke bawah. Yang ketiga adalah penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Dan yang keempat adalah pemerintah yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelanggaran contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang sangat disayangkan saat ini di Indonesia adalah para pelaku politik yang belum bisa bersikap sesuai dengan contoh Pancasila sebagai etika politik. Masih banyak pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia termasuk dalam contoh kasus pelanggaran Pancasila. Antara lain yaitu yang pertama, pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi, yang kedua penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingannya sendiri, yang ketiga adalah elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman. Yang keempat adalah peralihan isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. Yang kelima adalah serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik. Dan yang keenam adalah negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Yang ketiga, etika politik Pancasila. Nilai-nilai dan contoh penerapan saya, Nazla Zulfa Nuda dalam belajar berusaha mencapai cita-cita, profesi, dan atau pekerjaan sebagai data analis. Yang pertama adalah toleransi terhadap sesama teman yang berbeda agama dan menghormati setiap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu selama saya belajar. Yang kedua adalah kebebasan menyampaikan pendapat selama masa pembelajaran.
Yang ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat adalah menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan perbedaan pendapat. Yang kelima adalah terbukanya ruang publik bagi seluruh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Yang keenam adalah semua warga kampus mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran dalam menggapai cita-citanya. Sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.